Halo, selamat datang di channel Tanani. Channel ini bertujuan untuk menghibur, memberikan inspirasi, dan juga menambah wawasan, dengan menghadirkan tokoh, cerita inspiratif, kejadian unik dari seluruh dunia. Jangan lupa klik like kalau kamu suka dengan video ini. Klik dislike kalau tidak suka. Klik subscribe untuk berlangganan, dan nyalakan loncengnya supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung simak guys. Kejadian hari ini, 202 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 28 Januari tahun 1819. Sir Stamford Raffles mungkin bukan orang pertama yang menemukan Singapura, atau orang pertama yang menjejakkan kakinya di Singapura. Tapi boleh dikatakan dia adalah orang yang memodernisasi Singapura sehingga Singapura kini menjadi salah satu pus bisnis di dunia. Pada tanggal 28 Januari tahun 1819, Sir Stamford Raffles pertama kali menjejakkan kakinya di wilayah Singapura. Tepatnya di salah satu pulau kecil yang masih masuk wilayah Singapura bernama Pulau Saint John. Baru pada keesokan harinya Sir Stamford Raffles mendarat di pulau utama Singapura yang kita kenal saat ini. Sejak abad ke-12, Singapura yang saat itu lebih dikenal dengan nama Temasek, sudah menjadi perebutan kerajaan besar di Asia seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, sampai Kerajaan Ayutthaya dari Siam. Sampai pada tahun 1613 bangsa Portugis yang berkonflik dengan Kesultanan Johor melakukan pembakaran di pemukiman penduduk di Temasek sehingga setelah itu Temasek menjadi tidak terlalu menarik untuk diperebutkan dan menjadi daerah yang seperti terlupakan. Raffles yang sempat menjabat Letnan Gubernur Hindia Belanda ketika Inggris mengalahkan Belanda di Jawa, kemudian ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Bengkulu atau Bengkulu pada tahun 1818 ketika Inggris harus menyerahkan kembali Jawa ke tangan Belanda sesuai perjanjian Inggris-Belanda 1814. Saat itu, Raffles melihat perlunya Inggris untuk memiliki pelabuhan baru sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Ini bertujuan untuk menyaingi pengaruh Belanda dengan pelabuhan Batavianya. Meskipun saat itu Inggris sudah memiliki pelabuhan di Pulau Pinang di Semenanjung Malaya, namun dinilai terlalu jauh dari Batavia. Ketika tiba di Singapura, Raffles menemukan perkampungan Melayu yang dipimpin oleh Temenggung Abdul Rahman. Saat itu Singapura masih menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Johor. Namun Tengku Abdul Rahman, Sultan Johor saat itu berada di bawah pengaruh Belanda sehingga sangat tidak mungkin bagi Raffles untuk membuat perjanjian dengannya untuk membuka pelabuhan baru di Singapura. Kemudian Raffles mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman sebenarnya bukanlah pewaris tahta. Ia masih memiliki kakak bernama Tengku Husain. Namun ketika ayah mereka mangkat dan ketika itu Tengku Husain tidak berada di Johor, maka Tengku Abdul Rahman lah yang diangkat sebagai Sultan Johor. Raffles memanfaatkan keadaan ini, menghubungi Tengku Husain dengan bantuan Temenggung Abdul Rahman dan mendukung Tengku Husain sebagai Sultan Johor yang sah. Kemudian ia membuat perjanjian dengan Tengku Husain, membolehkan Inggris untuk membuka pelabuhan baru di Singapura, dan sebagai gantinya Inggris akan memberikan sejumlah uang tahunan kepada Tengku Husain dan Temenggung Abdul Rahman. Perjanjian ini tercatat pada tanggal 6 Februari tahun 1819. Menandai bermulanya pengaruh Inggris di Singapura. Sejak saat itu, Singapura menjadi primadona para pedagang dari Arab, Cina, dan India karena Raffles menetapkan pelabuhan Singapura sebagai pelabuhan bebas.
yaitu para pedagang tidak perlu membayar pajak kepada Inggris untuk berlabuh dan berdagang di Singapura. Raffles dianggap sebagai bapak pendiri Singapura karena kontribusinya dalam perjanjian untuk membuat pelabuhan tersebut. Selain itu, Raffles juga berkontribusi membuat rancangan tata kota, memberikan perhatian besar dalam pendidikan, memastikan hukum berlaku, melarang perbudakan dan melarang perjudian. Nah guys, kalau suatu waktu jalan-jalan ke Singapura, patung dari Sir Stamford Raffles bisa kamu lihat di tempat yang dipercayai merupakan tempat di mana ia menjejakkan kakinya pertama kali di Pulau Singapura, yaitu di tepi utara Sungai Singapura di daerah Boat Quay. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video lainnya.